Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mencoba men-sharingkan dengan temanya, tidak ada pengampunan dari Tuhan jika kita tidak mengampuni sesama demi tingkatkan iman kita. Maksudnya teman-teman, ini dari kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 dan kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 teman-teman. Tidak ada pengampunan dari Tuhan jika kita tidak mengampuni sesama. Jadi intinya begitu teman-teman. Apabila kita tidak memberikan pengampunan kepada orang lain, kepada sesama kita, Tuhan itu juga tidak bisa memberikan pengampunan kepada kita, teman-teman. Jadi satu-satunya jalan apabila kita ingin mendapatkan pengampunan dari Tuhan, ya kita mesti mengampuni sesama kita, teman-teman. Nah, kita harus tahu, teman, bagaimana caranya kita untuk kuat bisa mengampuni. Prinsip-prinsip dasarnya, teman-teman, kita harus tahu dulu bahwa apa sih fungsi pengampunan bagi kita gitu. Ya, apakah pengampunan ini hanya cuma sekedar ya kita untuk berbaik-baik hati? Sebenarnya dari makna pengampunan yang Tuhan maksud ini, teman-teman, yang namanya pengampunan itu dari sisi rohani, dari sisi firman Tuhan, dari sisi Tuhan. Pengampunan itu adalah satu cara, satu jalan bagaimana kita bisa meningkatkan level iman percaya kita kepada Tuhan, teman-teman. Kalau tidak lewat pengampunan, berarti tidak bisa, teman. Bagaimana Tuhan untuk mendongkrak istilahnya iman, level iman kita terus menerus, itu nggak bisa. Jadi Tuhan tidak batasi berapa banyak kita beri pengampunan. Bahkan ada firman yang katakan bahwa pengampunan yang Tuhan perintahkan, sarankan itu adalah 70 kali 7, teman-teman. Kalau 70 kali 7 berarti kan 490 kali, teman-teman. Nah, kalau sampai 490 kali baru kita boleh membalas, firman Tuhan maksud begitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengingat-ingat kita sudah mengampuni sesama kita itu yang keberapa gitu. Ya kalau mungkin ke-7 kali masih bisa diingat, teman-teman. Ya 70 kali mungkin masih bisa diingat, udah susah. 70 kali pun udah susah. Apalagi firman Tuhan katakan 70 kali 7. Berarti secara matematis 490 kali pengampunan, teman-teman. Nah, maksud Tuhan apabila kita sudah bisa mengampuni orang sesama kita itu 70 kali 7, ya gampangnya ya pengampunan itu ya setiap kali, setiap terjadi ya akan kita ampuni gitu. Nah, ini kembali lagi, pengampunan itu akan lebih mudah kita dapat praktekkan, dapat kita lakukan apabila kita mengerti dulu, teman, bahwa makna pengampunan yang Tuhan maksud itu apa bagi hidup kita gitu. Pertama, teman-teman, dasar manusia itu kan karakternya tidak baik, teman-teman. Jadi karakter manusia itu kan pengennya jahat dan pengennya membalas gitu. Jadi Tuhan katakan dalam firman-Nya, ya nanti Tuhan yang akan membalas itu. Nah, waktu kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu yang akan membalaskan kejahatan orang tersebut, kejahatan sesama kita kepada kita itu, ya otomatis kita lebih legowo, teman-teman, untuk mengampuni gitu. Dan memang dalam prakteknya, teman-teman, Tuhan itu akan membalaskan orang sesama kita yang jahat kepada kita gitu, yang berbuat jahat kepada kita, berbuat dosa kepada kita, itu Tuhan akan balaskan, teman. Dan balasannya itu sangat mengerikan loh, teman-teman. Saya beberapa kali mengalami dalam kehidupan saya, baik yang terjadi dalam saya pribadi atau teman-teman lain. Itu biasanya kalau kita contoh apabila ada problem gitu, kita permasalahan dengan saudara sepupu kita atau saudara kandung kita, kadang-kadang apa ya, dalam hati kecil kita, ini orang kok jahat banget gitu. Saudara kita yang sekandung atau sepupu ini atau teman-teman kita bisa anggapan kita bahwa ini orang jahat banget loh. Ya mestinya kita kalau saya perlu dia ngomong segini ngawur, segini kasar, atau tindakan dia terhadap kita segini jahat gitu, ya jangan-jangan pantasnya ditampar gitu, apa dipukul atau di apalah gitu, dibalas gitu. Kita batasnya begitu, sebenarnya. Ya mungkin batasnya mau apa? Masa mau dibunuh? Kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau bicara dari versi Tuhan, ini bisa jadi lebih di luar dugaan kita gitu, teman. Ya kalaupun kita misalnya niatnya sebagai manusia ke manusia gitu, sebagai saudara kandung atau saudara sepupu atau sebagai saudara atau sebagai teman gitu, ya kita bicara mungkin emosi kita paling
membalas mereka itu dengan mereka bertindak jahat terhadap misalnya contohnya usaha kita. Paling maksimal kita bisa balas tampar dia atau mungkin kita pukul dia gitu. Ya anggapnya begitu gitu. Nah, Tuhan kan melarang itu teman-teman. Tuhan itu melarang bahwa kita itu jangan membalas gitu loh. Ya balasan itu adalah urusannya Tuhan, bukan balasan itu urusannya kita. Ya kita ini cukup mengampuni saja gitu loh. Ya nanti Tuhan yang membalas. Nah teman-teman tahu nggak, makna pembalasan dari Tuhan itu bisa-bisa sangat ngeri untuk kita loh. Yang kita berniat hanya sekedar ini saudara kurang ajar banget ya, berarti jahat banget. Paling pol-polnya juga kita tampar dan kita tinggal pergi, atau kita pukul, tinggal kita pergi. Ternyata atau mungkin kita tinggal pergilah, menampar tidak, memukul tidak, tapi kita tidak mau ketemu lagi, kita tinggal pergi gitu. Tapi ternyata teman-teman, balasan Tuhan itu bisa di luar dugaan kita. Ya bisa orang itu jadi sakit, orang itu jadi kronis gitu penyakitnya, orang itu bahkan bisa meninggal dunia gitu. Nah itu yang di luar dugaan kita teman-teman. Saya mengalami hal-hal seperti ini beberapa kali, sampai dalam hati kecil saya cuma mengatakan, Tuhan, kenapa kok orang ini mesti sampai ngalami ini gitu loh. Sedangkan saya sendiri apabila saya pengen membalas itu tidak maksud sampai sekeras ini gitu balasannya tuh. Ya, tapi Tuhan ternyata tidak gitu. Karena Tuhan itu punya parameter sendiri, punya ukuran sendiri teman-teman. Buat Tuhan antara hidup dan matinya manusia itu mudah sekali teman-teman. Yang Tuhan khawatirkan itu bukan masalah hidup dan matinya. Yang Tuhan khawatirkan itu hidup dan mati yang kekal itu teman-teman. Kalau hidup mati dalam arti kata cuma sebatas nyawa di dunia ini, bukan roh gitu, bukan matinya roh. Tuhan itu anggap ringan gitu. Ya karena kematian nyawa sih setiap orang juga bisa diambil nyawanya. Ada firman yang katakan begitu. Tapi yang bisa mengambil nyawa sampai ke dalam kekekalan itu hanya Tuhan teman. Yang pengadilan Tuhan di alam akhirat nanti itu Tuhan yang bisa menentukan bahwa kita secara fisiknya itu mati dan kita secara rohnya mati. Ya dalam arti kata kita mendapat kebinasan kekal di dalam neraka itu teman. Nah firman Tuhan ingatkan begitu teman. Jadi buat Tuhan urusan kita cuma sekedar pengen membalas dengan menampar atau memukul gitu. Tapi Tuhan dengan membuat orang itu sakit kronis sampai nggak kira-kira bahkan sampai meninggal gitu. Nah untuk kacamata kita sebagai manusia, karena bicaranya dari sisi alam duniawi gitu, ya selalu akan mikir bahwa aduh Tuhan, ini orang kasihan banget loh, saya tidak bermaksud membalas sampai sekeras itu, tapi ternyata terjadi seperti itu. Dan kita percaya bahwa pembalasan itu adalah yang Tuhan buat gitu untuk kita. Nah yang tadi saya katakan, kalau dari persepsi duniawi kita bisa pikir seperti itu. Tapi kalau dari persepsi rohani lain teman-teman, bahwa urusan mati tubuh itu mudah sekali untuk Tuhan itu. Karena Tuhan tahu bahwa siapapun bisa mematikan tubuh kita. Tapi problemnya yang bisa mematikan kita masuk ke kebinasaan kekal di dalam neraka itu cuma Tuhan teman. Gak bisa siapapun juga, gak bisa ada orang siapapun juga yang bisa yang membunuh kita sampai masuk dapatkan kebinasaan kekal. Hanya Tuhan saja yang akan menghakimi semua manusia yang sudah meninggal dunia ya, atau nanti yang mengalami kiamat ya di alam akhirat itu. Ya Tuhan yang menentukan bahwa orang ini pantas masuk ke dalam surga, orang ini pantas masuk dalam neraka. Nah itu loh teman-teman, yang Tuhan paling khawatir itu jangan sampai kita mendapatkan kebinasaan kekal di dalam neraka. Itu yang mesti Tuhan bantu kita gitu, ingatkan kita dari sejak sekarang teman-teman. Dari sejak kita hidup di dunia ini, kita harus menata hidup kita sesuai dengan pengenalan pengertian akan firman Tuhan, sesuai perintah peraturan firman Tuhan, sesuai janji Tuhan, sesuai rancangan kehendak Tuhan. Itu dari sekarang teman-teman. Karena nanti setelah kita meninggal dunia di alam kekal, di dalam akhirat, itu tidak bisa berubah apa-apa teman-teman. Jadi kalau yang di sininya sudah memang berbuat dosa, dalam arti kata tidak melakukan firman Tuhan, ya konsekuensinya sangat besar untuk masuk ke dalam neraka teman-teman. Tergelincir masuk ke dalam neraka. Meskipun waktu hidup di dunianya terkesan orang tersebut tenang-tenang saja teman-teman, bahkan merasa dimenangkan di dunia ini. Nah kita kembali lagi, manusia, orang dunia, orang berkeyakinan yang beragama, maksudnya sudah
merasa terima Tuhan, sudah mengenal firman Tuhan, tapi kurang benar gitu. Itu namanya orang keyakinan, orang dunia, orang keyakinan duniawi pada umumnya. Bahkan yang namanya rancangan kehendak iblis itu adalah seperti itu, teman-teman. Ya bagaimana ya yang penting mendapatkan target sukses duniawi, bahagia duniawi, dan hal-hal duniawi ya di duniawi ini, di duniawi yang fana gitu menurut Tuhan, menurut firman Tuhan. Dunia yang sementara, bukan hunian tetap kita. Nah ini yang kadang-kadang kita kalau tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, teman-teman, kita ini sering terjebak gitu, terjebak ke dalam, ya masuk ke dalam pola-pola pikir duniawi, teman-teman. Kenapa kita mudah sekali masuk ke dalam hal-hal duniawi? Karena nggak bisa nyalain, teman-teman. Karena duniawi, orang-orang dunia, orang yang berkeyakinan terutama gitu, itu jelas di jumlah ini jumlahnya mayoritas, teman-teman. Saya sering bayangkan apakah ada satu di antara 100 gitu orang yang mengenal mengerti firman Tuhan. Rasanya nggak ada loh. 1/1000 gitu belum tentu ada juga. 1/10.000, 1/100.000, 1/1 juta. Nah ini cuma firman katakan bahwa yang Tuhan undang, Tuhan pilih itu sebenarnya bukan sedikit, banyak, teman-teman. Tapi kitanya sendiri yang tidak bisa menjalankan konsekuensi setelah diundang dan dipilih Tuhan. Akhirnya kita jadi tidak masuk ke dalam kategori terpilih karena oleh ulah kita sendiri, teman-teman. Bukan oleh Tuhan tidak mengundang atau tidak memilih. Tuhan boleh mengundang, memilih banyak orang, tapi hak untuk memilih ada di kita, teman-teman. Hak mau untuk mengenal firman Tuhan itu ada di kita. Apabila kita tidak tergerak untuk mau mengenal firman Tuhan, rasanya kita tidak mungkin akan mengerti firman Tuhan, teman. Waktu kita tidak mengerti akan firman Tuhan, rasanya kita juga tidak akan melakukan firman Tuhan, teman. Nah, waktu kita tidak mengerti, tidak melakukan firman Tuhan, ya otomatis kita sesat dalam arti kata ya tidak melakukan, tidak mengenal firman Tuhan, akhirnya tersesat, tidak masuk ke dalam apa yang Tuhan perintah peraturkan, apa yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu, kita tidak masuk ke dalam situ. Kita tidak bisa menuai apa yang Tuhan janjikan dalam firman Tuhan. Ini semua itu karena balik lagi, teman-teman, karena kita kita tidak mau mengenal firman Tuhan awalnya, teman-teman. Karena soal mau mengenal adalah reveal hak bebasnya kita untuk mau atau tidak mau. Karena Tuhan tidak mau jadikan kita robot, Tuhan tidak mau jadikan kita seperti binatang atau hewan gitu. Kita itu adalah manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, roh, di mana yang berkaitan berhubungan dengan Tuhan itu adalah roh kita dengan roh Tuhan gitu. Nah ini yang Tuhan inginkan gitu. Tuhan punya apa, kalau bahasa duniawinya, Tuhan juga punya gengsi gitu. Punya gengsi bahwa Tuhan ingin dikasihi, Tuhan ingin ditaati gitu, Tuhan ingin disayangi, Tuhan ingin diikuti gitu. Dalam arti kata ya apabila memang hati kita memang tulus gitu, ya hati kita memang ingin untuk mengikuti. Hati kita mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa rohani ya jiwa kita, teman. Pikiran, perasaan, kehendak kita itu memang kita mau gitu. Kita mau mengasihi Tuhan, kita mau percaya Tuhan, kita mau taat Tuhan. Hati kita loh, bukan karena dipaksa gitu. Sama aja kita juga kalau kita falling in love sama pasangan kita kan sama aja, teman-teman. Atau kita jatuh cinta, jatuh kasih kepada anak-anak kita atau orang tua kita, itu kan tidak bisa dipaksakan, teman-teman. Bagaimana cara maksakannya gitu? Ya anak-anak yang begitu dianggap tidak wajar, agak kurang ajar itu tetap aja kita kasihi kok, teman. Nah kenapa? Karena memang hati kita, pikiran, perasaan, kehendak kita mengasihi anak-anak kita. Pertanyaannya, apakah hati kita, apakah pikiran, perasaan kita bisa mengasihi Tuhan seperti itu? Apakah bisa percaya seperti itu? Apakah bisa taat seperti itu? Nah ini kembali lagi, Tuhan tidak mau memaksakan kita untuk harus gitu, harus mengasihi Tuhan, harus taati Tuhan, harus percaya Tuhan. Ini kata-kata harus ini bagi Tuhan itu gengsi, teman-teman. Jangankan Tuhan, kita juga sama gitu. Satu. Kedua, buat Tuhan juga cemburu, teman-teman, apabila kita mengasihi di luar Tuhan lebih gitu. Kita percaya kepada Tuhan lebih, kita taat kepada yang lain daripada Tuhan lebih. Nah itu Tuhan juga bisa cemburu, teman-teman. Sama aja, kita juga terhadap anak-anak kita juga bisa cemburu gitu. Nah Tuhan tidak mau, teman. Tidak mau istilahnya
Tuhan itu dinomor 2-kan. Intinya Tuhan seperti itu, teman-teman. Makanya banyak firman Tuhan katakan bahwa apabila kita tidak membenci orang tua kita, ayah ibu kita tidak membenci, istri kita tidak membenci, anak kita tidak membenci, saudara perempuan dan laki kita bahkan tidak membenci diri sendiri, itu berarti tidak mengasihi Tuhan gitu. Itu kalau kata-katanya pakai membenci. Tapi apabila kita kata-katanya memberikan kasih, apabila kita tidak lebih mengasihi Tuhan daripada kita mengasihi orang tua kita, ayah ibu kita, mengasihi istri kita gitu, mengasihi anak-anak kita, saudara laki kita perempuan, dan juga kita sendiri tidak lebih mengasihi Tuhan daripada semua ini, ya namanya tidak mengasihi Tuhan. Jadi intinya kembali lagi, teman-teman, ada hal yang tertentu yang khususnya urusannya kemauan dalam percaya, mengasihi dan taat kepada Tuhan, itu tidak Tuhan mau paksakan kita. Itu karena balik lagi ya, kalau bahasa dunianya mungkin Tuhan gengsi gitu. Ya sama aja lah, kita juga terhadap manusia juga sering lakukan hal itu gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa tangkap, teman-teman. Ini saya buru-buru masuk ke kitab Matius sama Roma. Matius pasal 18 ayat 21-35 dan Roma 12 sampai 9-21 aja, teman. Karena ini di dalam draft itu ada beberapa hal yang saya mau memberikan sharing gitu, kesaksian apa yang terjadi dalam hidup saya, teman-teman. Ini nanti coba saya bacakan dulu dasarnya, kitab Matius pasal 18, teman-teman, ayat 21 sampai 35. Bunyinya, teman-teman, ini cerita perumpamaan tentang pengampunan, teman-teman. Ini judulnya itu di perikopnya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Nabi Isa, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Nah ini si Petrus nanya begitu ke Nabi Isa gitu. Ya, Nabi Isa berkata kepada Petrus, "Bukan." Aku berkata kepada Petrus, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. 70 kali 7 gitu. Berarti 490 kali, teman-teman. Ya kan saya katakan, kalau kita catat-catatin pengampunan kita sudah melakukan 490 kali, rasanya nggak ada orang yang bakal ingat, teman. Nggak ada orang yang usil nyatetin pengampunan di buku diary-nya gitu, atau di memori HP-nya gitu, nyatetin ngampunin sekali, ngampunin 2 kali, ngampunin 3 kali. Tapi kalau ngampunin 7 kali mungkin masih keinget gitu, Bang. Saya nggak ngerti apakah ngampunin 70 kali pun sudah susah. Nah sekarang tuh apa Nabi Isa malah firman Tuhan ajarkan bahwa ya untuk ngampunin sesama kita itu 70 kali kali 7, teman-teman. 490 kali. Itu sama saja, berarti udahlah pokoknya setiap masalah apa kita mesti ampuni. Udah gitu aja, teman-teman. Intinya gitu, teman-teman. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu ia mulai mengadakan perhitungan itu. Dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu sama aja kalau dihitung 10 juta. 10 juta atau berapa ya? Kalau jumlahnya itu, ya kalau nggak salah 10 juta, teman-teman. 10 jutanya dinar gitu, dari dinar. Jadi besar sekali, teman-teman. 10.000 talenta itu besar sekali kalau dibanding dengan dinar gitu. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia jual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Jadi ada cerita hamba anggaplah A namanya itu. Hamba A itu berhutang 10.000 dinar, teman-teman. Apa 10.000 talenta. 10.000 talenta gitu. Nah 10.000 talenta itu kalau didinarkan jadi kalinya banyak sekali, teman-teman. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, bayarlah dahulu segala hutangku, akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh kasihan akan hamba tadi gitu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jadi raja menghapuskan hamba itu 10.000 talenta. Tetapi ketika hamba itu keluar, hamba A ini keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang
100 dinar kepadanya. Hamba lain itu saya istilahkan si B aja teman-teman. Jadi si A itu ngutangkan sama si B 100 dinar teman-teman. 100 dinar. Ia menangkap dan mencekik kawannya, itu katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka, kepada raja tersebut. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya. Nah, jadi si raja itu setelah mendapat laporan mengundang si A lagi teman-teman. Hei hamba yang jahat, maksudnya hamba A itu, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Tuhan Allah yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kita apabila kita masing-masing tidak mengampuni saudara kita dengan segenap hati kita. Nah ini teman-teman mesti ingat, Tuhan itu memberikan pengampunan kepada kita, tapi kita dengan catatan harus mengampuni saudara kita, harus mengampuni sesama kita. Jadi tidak bisa kita mengharapkan pengampunan dari Tuhan, tapi kita sendiri tidak mengampuni saudara kita gitu. Nah ini kenapa sih Tuhan ributkan pengampunan kita kepada sesama kita gitu? Karena pengampunan itu terjadi apabila ada permasalahan yang kita mesti mengalah teman-teman. Ya meskipun sesama kita melakukan kejahatan kepada kita, berbuat dosa kepada kita, pengampunan itu harus diutarakan, diperbuat oleh kita karena kita memang mengalah gitu. Kenapa Tuhan mengajarkan kita harus mengalah dalam bentuk memberikan pengampunan? Tuhan hitung dari sisi Tuhan rohani. Karena setiap pengampunan kita berikan, berarti kita akan bisa lepas dari permasalahan kita. Nah, waktu kita lepas dari permasalahan kita secara rohani, secara iman, itu iman kita naik teman-teman. Jadi Tuhan itu tidak anti memberikan pengampunan. Tuhan itu tidak anti terhadap masalah gitu. Karena masalah yang timbul itu ya ujung-ujungnya kalau bukan salahnya kita, ya kita harus mengampuni. Setiap kita mengampuni, kita dapat reward teman. Reward iman gitu. Nah ini beda pola pikir pengampunan yang kita maksud dengan Tuhan maksud itu gitu. Kalau yang kita maksud kan seolah ada kesan kalau belum mengerti akan firman Tuhan, kok kita yang mesti kalah terus Tuhan. Selalu kita ngeluh begitu. Kalau buat Tuhan bukan kalah gitu. Setiap kita mengampuni berarti level iman kita naik teman-teman. Setiap mengampuni naik. Berarti berapa banyak yang mesti kita ampuni? Ya tadi 70 kali 7 kali tadi, 490 kali, supaya level iman kita juga naik teman-teman, 490 kali. Nah apabila terjadi sampai seumur kita jumlahnya pengampunan di atas 490 kali, nah itu maksud Tuhan itu teman-teman. Bagaimana kita bisa mencapai ya iman yang terus-terusan naik dari cara kita salah satunya memberi pengampunan kepada sesama kita. Pengampunan itu jangan dihitung dari benar atau salah teman-teman, karena kembali lagi Tuhan itu bicara menyarankan kita memberikan pengampunan itu bukan dengan pola pikiran perasaan kehendak kita yang dihitung oleh dari kacamata duniawi teman-teman. Tapi Tuhan ingin kita itu masuk ke dalam pola-pola rohani di mana perhitungannya itu ya kembali ke iman teman-teman. Jadi semakin banyak sepanjang umur kita memberikan pengampunan dan kita tetap taat melakukan perintah Tuhan, ya semakin tinggi level iman kita diangkat oleh Tuhan. Nah terus untuk apa? Ya level yang tinggi itu Tuhan akan manfaatin bagi kita, menempatkan diri sesuai kedudukan sebagai keluarga Tuhan di kerajaan surga di posisi yang tertinggi teman, sesuai dengan level iman kita waktu di dunia ini teman-teman. Apabila kita ngomong matematisnya gitu, apabila kita memberikan pengampunan 70 kali 7 berarti kita memberikan pengampunan 490 kali pengampunan, anggaplah sudah masuk ke dalam keluarga kerajaan Tuhan dalam surga. Ya mungkin di level ke situ teman-teman. Tapi kalau kita bicara kita terus lebih memberi pengampunan di atas angka di atas angka 490 kali, ya kita makin tinggi terus teman-teman. Jadi
bisa di atas 490 level itu gitu. Nah ini yang unlimited teman-teman. Tuhan pengen kita untuk melakukan semaksimal mungkin, melakukan banyak level iman kita untuk naik terus. Yang dicontohkan oleh Tuhan itu adalah serupa dengan Nabi Isa sebagai sulungnya kita. Kalau di Nasrani dikatakan begitu, sulungnya kita ada Nabi Isa. Kita bisa nggak serupa dengan Nabi Isa? Kalau kita mau gampangnya apa sih maksudnya serupa dengan Nabi Isa? Ya bisa nggak kita benar-benar maksimal ya hidup itu dengan ya melakukan firman Tuhan teman-teman. Karena Nabi Isa itu pol gitu. Kalau cerita main kartu itu sudah sampai pol dan itu udah sampai semua dikerjain oleh Nabi Isa, sehingga ya itu yang tertinggi gitu. Nah kita bisa nggak serupa dengan yang Nabi Isa sebagai sulung kita lakukan waktu hidup di dunia itu? Kita harus jadi contoh itu. Tapi kalau dari perspektif Tuhan benar, bagaimana Tuhan pengen kita ini sempurna seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki benar. Ini tuntutannya lebih tinggi lagi. Tapi rasanya apa kita bisa seperti Nabi Isa aja udah hebat banget gitu. Meskipun Nabi Isa dengan rendah hati mengatakan bahwa sebenarnya kita ini sebagai adik-adik sulung dari si Nabi Isa tadi, Nabi Isa katakan di firman-Nya bahwa kita itu bisa membuat sesuatu yang lebih besar daripada Nabi Isa buat. Cuma pertanyaannya, apakah iman kita nyandak gitu ya untuk berani seperti itu gitu, bahwa kita itu lebih daripada yang Nabi Isa lakukan dalam merealisasi firman Tuhan, yaitu kembali ke kita lagi. Tapi ada firman Tuhan yang mengatakan Nabi Isa seperti itu, bahwa Nabi Isa itu katakan sebenarnya kita ini bisa membuat satu kerjaan yang lebih besar daripada yang Nabi Isa kerjakan. Kenapa? Karena semua juga sudah diberikan kepada kita manusia sebagai penerusnya Nabi Isa teman-teman. Ya firman Tuhannya sudah nyanding, udah disediakan. Roh Tuhan juga Nabi Isa udah ingatkan Tuhan Allah untuk bisa dihidupkan di dalam roh kita masing-masing, ada roh Tuhan gitu. Jadi takut apa lagi? Yang namanya ceritanya sudah lebih tahu. Kalau waktu Nabi Isa alamin kan ceritanya belum tahu deh benar. Waktu kita alamin, murid-murid Nabi Isa pun tidak tahu gitu cerita yang sebenarnya ujungnya Nabi Isa itu bagaimana gitu. Tapi kita kan tahu ujungnya Nabi Isa bagaimana, yang namanya ujungnya murid-muridnya Nabi Isa gimana kita juga tahu, dan kita malah dapat bonus yaitu kitab suci ini. Ya kita mendapatkan firman Tuhan yang nyanding di dalam hidup kita, tertulis. Tinggal kita mau berapa kenal gitu loh. Ya ini kembali berapa kenal itu berapa katam gitu, berapa periode kita bisa membaca satu gepok kitab suci itu. Ya mungkin kalau di muslim berapa banyak bisa ngabiskin satu putaran Al-Quran gitu. Nah mungkin di agama lain juga sama dengan berapa banyak gitu bisa katam dari kitab suci masing-masing agama itu. Ya kembali lagi makin dalam kita mengenal akan firman Tuhan, ya kita otomatis akan lebih mampu untuk mengerti teman. Bahkan di titik tertentu ya karena kita lebih mendalam terus akan pengertian firman Tuhan, Tuhan akan membukakan bahwa untuk lebih mampu mengerti firman Tuhan harus menghidupkan roh Tuhan yang sudah ada di dalam kita, yang sudah ada dalam roh kita. Nah waktu roh Tuhan itu hidup, ya berarti kita akan mendapatkan kemampuan mengerti yang lebih daripada pikiran perasaan kehendak kita teman. Intinya gitu teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita harus berjuang menyembuhkan roh Tuhan, dan waktu kita mampu mengerti teman, otomatis kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, kita mampu mengerti, ya kita berarti makin ringan gitu untuk berani melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena kitanya naik level iman kita teman-teman. Level iman kita itu makin mengenal, makin mengerti firman Tuhan, naik level iman kita bertambah. Nah, waktu level iman bertambah ini, ya otomatis teman-teman. Jadi level imannya naik terus teman. Itu targetnya Tuhan seperti itu teman. Jadi tidak cuma sekali kita untuk iman dan perbuatan itu cuma sekali. Tuhan pengen terus sampai kita meninggal itu kita harus bisa terus menerus melakukan firman Tuhan gitu. Ini saya udah bicara bacakan di kitab Matius pasal 18 ayat 21-35, dan saya sekarang lompat aja ke kitab Roma teman. Kitab Roma pasal 12 teman-teman, ayatnya 9 sampai 21. Kitab Roma pasal 12 teman-teman, ayatnya 9 sampai 21. Perikopnya teman-teman, nasihat untuk hidup dalam kasih. Itu perikop judulnya itu gitu. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara.
dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Ini kalau kita simak di ayat 12 teman-teman, dikatakan di firman-Nya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kenapa gitu? Firman Tuhan katakan, tadi yang saya jelaskan teman, karena semakin banyak kita timbul permasalahan, semakin kita banyak memberikan pengampunan, berarti semakin naik level iman kita teman. Secara rohani seperti itu gitu. Kalau kita bicara secara pikiran, perasaan, kehendak kita, kadang-kadang kita jengkel teman. Bagaimana bisa bersuka cita gitu? Ya kita dalam menghadapi permasalahan harus terkesan mengalah terus gitu, mengampuni terus gitu. Ya bagaimana kita bisa berharap kalau terus-terusan seolah kita kayak kalah melulu gitu. Ya bagaimana kita berharap gitu. Dan bagaimana istilahnya kita bisa sabar teman-teman. Karena problemnya Tuhan biarkan, terkesan membiarkan gitu. Ya problem-problem terjadi. Nah bagaimana kita tidak merasa kesesakan? Ya pasti hidup kita merasa sesak teman. Nah ini yang dirasakan di dalam kita untuk ayat ya pasal 12 kitab Roma pasal 12 ayat 12 ini. Ya begitu teman-teman. Tapi kembali lagi setelah kita lebih mengenal dan lebih mengerti maksud Tuhan memberikan pengampunan, nah kita baru sadar teman-teman bahwa ya memang kewajiban kita memberi pengampunan karena Tuhan pengen angkat level iman kita teman-teman. Itu yang mesti pengenalan pengertian mesti nyandak ke situ dulu teman-teman. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah ya dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuki. Itu coba kalau firman Tuhan pengennya seperti ini di ayat 14 gimana teman? Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Orang lagi nyaya kita nggak dibalas aja udah bagus, malah firman Tuhan katakan mesti malah diberkati katanya yang menganiaya kita. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ya ini ya kembali kalau kita belum mengerti akan maksud Tuhan, ya kita kadang-kadang jengkel sendiri teman. Tapi kalau kita udah tahu kuncinya, ya memang harus seperti itu. Ya kita harus buru-buru memberikan pengampunan kepada sesama kita. Kenapa? Kalaupun kita masih berpikir jahat teman, toh kita bisa berdalih, ya kita harus mengampuni sesama kita yang jahat, yang berdosa kepada kita. Karena Tuhan yang akan membalas loh. Lu tahu rasa loh, Tuhan balas pasti lebih keras daripada maksudnya kita. Ya kalau kita masih begitu juga tidak apa-apa teman. Tapi kalau kita sudah lebih dewasa rohani, kita akan tahu bahwa ya kenapa kita mesti memberkati orang-orang yang menganiaya kita, yang menimbulkan permasalahan buat kita. Ya kembali lagi, karena itu nanti di alam kekekalan kita naik level imannya gitu. Tidak ada cara lain teman-teman. Ya cara yang Tuhan berikan itu hanya lewat permasalahan, ya lewat penganiayaan gitu, nimbulin penganiayaan, ya itu saja gitu. Nah ujung-ujungnya kita bisa nggak mengampuni. Kalau kita mengampuni ya kita naik gitu. Setiap kita ada ketaatan kepada Tuhan, apabila kita menunjukkan percaya kepada Tuhan, apabila kita mengasihi Tuhan, level iman kita selalu naik teman-teman. Akan naik dan naik dan naik gitu. Nanti saya mau cerita burung Raja Wali di draft saya teman-teman. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu seperti sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan. Tuh kalau kita belum dewasa rohani teman-teman, kita jangan anggap kalau ceritanya kita dianiaya itu harus memberkati, mengampuni dan memberkati itu kok rugi. Karena di sini udah dinyatakan di ayat 19 itu bahwa yang namanya pembalas itu adalah Tuhan. Ya, dan yang tadi saya ceritakan,
Itu kadang-kadang kita sampai ngeri sendiri loh teman-teman. Kalau Tuhan sampai membalaskan kepada musuh kita gitu, ya itu lebih-lebih di luar dugaan kita. Yang tadi saya katakan, kalau kita secara ukuran duniawi kepada saudara kita atau kepada sesama kita, paling ujung-ujungnya dipukul atau ditampar atau dipukul, Tuhan itu tidak cuma berhenti ditampar dan dipukul, bisa dikasih penyakit yang gak keruan, bisa dibuat sampai meninggal dunia teman-teman. Nah ini yang mesti kita hati-hati teman-teman, karena yaitu Tuhan kita itu seperti itu gitu. Tetapi jika saudaramu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah ini saya sudah bacakan dua kitab ini teman-teman, kitab Matius pasal 18 ayat 21-35 dan kitab Roma pasal 12 ayat 9-21. Nah sekarang saya mau masuk langsung ke draft aja, karena ini waktunya bisa lebih panjang daripada sharing biasa nih teman-teman. Nggak tahu, mudah-mudahan tepat waktu, tapi kalau lebih panjang ya sudah, minta dimaklumi, yang penting bisa berguna teman-teman. Nah dalam draft saya, kitab Matius pasal 18 ayat 21-22 teman-teman, sampai berapa kali kita harus mengampuni saudara kita jika ia berbuat dosa terhadap kita? Sampai 7 kali. Pertanyaan kan begitu ya. Nah Nabi Isa berkata, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali, 490 kali. Adalah isyarat jika pengampunan itu tidak perlu diingat gitu. Tetapi berikanlah pengampunan, karena pengampunan jadi alat Tuhan untuk menaikkan level iman kita. Ya tadi saya jelaskan panjang lebar itu, jadi ya memang Tuhan maksudkan dengan 70 kali 7 itu maksudnya begitu teman-teman, supaya kita tidak usah mengingat-ingat lagi berapa banyak kita memberikan pengampunan gitu. Nah intinya Tuhan cuma memberi inputan bahwa apabila kita mengampuni, setiap kita memberikan pengampunan kepada sesama kita, otomatis level iman kita naik teman-teman. Jadi tinggal berapa banyak kita harus memberikan pengampunan. Ya kembali lagi, berapa banyak yang kita ingin, ya kita mencapai level iman kita. Kalau ukurannya tadi matematis ya 70 kali 7, berarti kan levelnya 490 step gitu, langkah kan. Nah kalau kita mau lebih dari 490, ya kita harus memberikan pengampunan yang lebih teman-teman, supaya step kita di atas 490 level iman kita gitu. Itu bayangan kita harus seperti itu teman-teman. Kitab Matius pasal 18 ayat 23 dan sampai 34, firman Tuhan berikan perumpamaan. Raja memberi pengampunan pada hamba A, hutang 10.000 talenta. Nah saya itu tadi nih ya, 10.000 itu sama aja dengan 100 juta dinar teman-teman. Coba bayangin, yang namanya si A itu diampuni oleh raja dengan, kalau kita dinarkan, 100 juta dinar teman-teman. Nah sedangkan hamba A tidak bisa memberikan pengampunan kepada hamba B, hutang yang cuma senilai 100 dinar teman-teman. Kan kelewatan banget, hamba ini kelewatan banget loh. Hamba A diberi pengampunan oleh raja itu 100 juta dinar ya. Si A itu untuk mengampuni B cuma 100 dinar, tidak diberikan pengampunan teman-teman. Jadi kan padahal kalau kita bicara matematis, raja itu memberikan pengampunan itu 1 juta kali gitu. 1 juta kali dibanding si A memberikan 1 kali ke B gitu. Cuman itu doang teman. 1 juta banding 1 kali loh. Masa si A nggak memberikan ampunan? Tapi firman Tuhan ingatkan seperti itu loh. Ya kita jangan sampai masuk ke dalam jeratan itu teman-teman. Masa 1 juta dengan 1 juta dinar dengan satu dinar itu diidentikan tidak berikan pengampunan. Kalau cerita totalnya 100 juta dinar lawan 100 dinar teman-teman, jadi 1 juta kali teman-teman. Kan si A ini kelewatan sekali gitu. Nah dalam kitab Matius pasal 18 ayat 35, maka Tuhan Allah akan berbuat demikian juga terhadap kita jika kita tidak mengampuni saudara kita dengan segenap hati kita. Tuhan tidak akan memberikan ampunan jika kita tidak berikan pengampunan. Nah ini saya alamin teman-teman, saya alamin pribadi gitu, alamin. Itu waktu tahun berapa ya, mungkin di sekitar
2000 2000 sebelum belasan lah, sebelum 2011 gitu. Saya pernah ngalamin mungkin sebelum 2011, benar, periode antara 2007 sampai 2011 lah. Saya belum lihat kitab, biasanya di kitab suci saya ada notes-nya gitu. Ini saya pernah ngalamin teman-teman. Ada satu rencana bisnis gitu. Saya sebut nama orangnya X aja gitu, biar gampang X. X itu teman-teman waktu pengen gabung dengan kita membuatkan satu bisnis usaha baru, X itu dengan segala macam dalih gitu, ngomong ini itu, mungkin karena dia memang terkenal manis mulut gitu, sampai akhirnya timbul teman, dia butuh, kalau saya umpamakan yang real itu 150 juta teman, ya, bahwa waktu itu dia perlu uang, perlu dana untuk pemberesan dia agar bisa gabung dengan kita dengan tenang. Itu dia bilang 150 juta. Nah, 150 juta karena saya tidak kenal orang si X ini. Akhirnya saya bawa ke notaris kan. Saya ikat gitu. 150 juta ikat dengan syarat gini-gini. Sampai pihak istrinya juga kan mengetahui teman-teman. Jadi secara formal dia mengadakan pengakuan hutang di depan notaris bahwa hutang 150 juta. Nah, di sisi lain teman-teman, saya kan ada peluang, waktu Tuhan beri saya peluang bisnis yang ketiga dalam bentuk bagaimana saya diminta untuk menjadi garantor gitu. Garantor memberikan kredit, perusahaan kantor pusat saya ada dana memberikan kredit seperti leasing itu untuk mobil-mobil gitu. Nah, saya disuruh jadi garantornya teman-teman. Jadi akhirnya saya pasarkan kredit itu untuk kantor pusat saya. Nah, saya sebagai garantor teman-teman. Nah, waktu terjadi teman-teman, itu hitungannya itu karena saya lepasin operasional pada tahun 2003 sampai 2007 timbul masalah teman-teman. Nah, di situ timbul teman-teman. Saya itu menjadi garantor harus punya beban menanggung 150 miliar teman-teman kredit dari si konsumen saya gitu. Nah, kalau saya raihkan lagi, kenapa bisa timbul kemacetan 150 miliar itu? Ya karena saya melepaskan operasional teman-teman dari 2003 sampai 2007 itu gitu. Kenapa saya lepaskan operasional? Karena nubuat yang Tuhan berikan melalui 4 hamba Tuhan kepada saya, 4 hamba Tuhan itu juga sama yang memberikan nubuat yang waktu tahun 2001 saya mendapatkan pembuktian itu gitu. Nah, timbul begitu teman-teman. Nah, waktu khususnya fokus begini, jadi saya mikir di satu sisi saya mendapat seperti menjadi si raja itu memberikan kepada si A ya pengampunan hutang senilai 150 miliar teman, diputihkan teman, oleh kantor pusat itu diputihkan gitu, karena dianggap bahwa salah ini bukan cuma salah saya, tapi ternyata Tuhan bisa bikin salahnya berdua gitu. Jadi saya salah karena lepas kontrol operasional karena disuruh Tuhan, tapi sebaliknya kantor pusat juga ada salah gitu, salah memberikan over plafon. Jadi akhirnya dua-duanya mengaku salah, makanya saya tidak dibuang gitu. Jadi akhirnya malah mendapat penghargaan dari kantor pusat bahwa saya adalah satu-satunya partner di dunia yang memang bisa bekerja sama dengan baik dalam menghadapi permasalahan. Itu ada sertifikatnya teman-teman. Saya dapatkan itu gitu. Nah, kalau saya compare dengan apa yang terjadi dalam hidup saya, satu sisi saya memberikan hutang, ya saya memberikan hutang seolah-olah 150 juta. Sedangkan saya sendiri hutang 150 miliar dihapuskan gitu. Jadi nggak beda dengan cerita raja memberikan kepada si A ya penghapusan utang 100 juta dinar teman-teman. Ya, tapi masa si sayanya tidak memberikan penghapusan utang kepada si X gitu yang cuma 150 miliar atau 150 juta. Kalau kita compare, kita perbandingan 150 miliar yang saya dihapuskan, yang mestinya saya nanggung sebagai garantor, padahal bukan utang saya cuma garantor aja gitu. 150 miliar saya dihapuskan gitu, 150 miliar. Nah, masa sih saya tidak menghapuskannya 150 juta yang saya hutang kepada si X gitu. Nah, saya kebenaran waktu itu bukan kayak si hamba A gitu. Saya memberikan pengampunan sampai hari ini teman. Kalau bicara dalam hati saya, dalam pikiran perasaan tentang saya, kadang-kadang saya masih pengen ngebalas teman-teman. Itu dasar manusia gitu. Padahal Tuhan selalu ingetin, ya kenapa sih you tidak bisa kasih pengampunan aja ke X gitu. Toh secara realita Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada you melalui kantor pusat,
penghapusan 150 miliar. Nah, 150 miliar itu dibanding 150 juta, itu kan 1000 kali, teman-teman. 1000 kali. Tuhan memberikan 1000 kali keringanan untuk saya. Masa sih saya nggak bisa ngasih yang cuma 1 kali aja gitu loh. 150 juta dengan dibanding 150 miliar, kan 1000 kali gitu. Nah, ternyata manusia, dasar manusia, teman-teman, nggak mudah gitu. Tapi makin kesini, saya belajar, teman-teman, tetap bagaimana memberikan pengampunan, karena saya makin tahu gitu. Saya harus mampu benar-benar tulus memberikan pengampunan semacam ini gitu, supaya Tuhan bisa mengampuni saya. Itu baru cerita kejadian di CX ini loh, teman-teman, yang 150 juta lawan 150 miliar gitu. Nah, banyak teman-teman yang terjadi dengan saudara kandung saya gitu, terjadi dengan saudara sepupu saya gitu, dengan orang tuanya juga banyak, teman-teman. Itu yang saya mesti belajar bagaimana harus bisa nerima, teman-teman. Ya, saya merasa ditekan, meskipun kembali lagi, jangan-jangan untuk mereka juga saya yang dianggap kelewatan mungkin. Ya, cuma saya nggak peduli, saya lihat dari bisnis saya. Ya, saya cuma bandingin bahwa teman-teman, ini satu kesaksian dari saya, itu 150 juta lawan 150 miliar itu benar, teman-teman, terjadi dalam hidup saya gitu. Saya diputihkan yang 150 miliarnya, masa sih saya tidak putihkan yang 150 jutanya gitu. Nah, cuman kalau saya perbandingkan, teman-teman, ya, apabila kita bicara hamba A dan hamba B, hamba A ini lebih-lebih lagi, teman-teman, bukan 1000 kali, tapi mendapatkan satu pengampunan yang 1 juta kali loh, bukan 1000 kali. Jadi di situ akan kita lihat, teman-teman, kalau bicara di Nasrani itu ada firman katakan tabur tuai. Tabur tuai itu berarti kita menabur satu bisa mendapat 30 kali, 60 kali, 100 kali. Firmannya katakan begitu, teman, tabur tuai itu. Tapi kalau saya lihat apa yang terjadi dalam hidup saya, tidak tuh, saya itu bisa 1000 kali. Dan Ishak gitu, cerita Ishak juga pernah dapat begitu, 1000 kalinya. Tapi kalau kita compare dengan cerita si raja raja terhadap hamba A dan hamba B itu bukan 1000 kali, teman-teman, bukan 30 kali, bukan 60 kali, bukan 100 kali, bukan 1000 kali, tapi 1 juta kali loh. Jadi semua itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, teman-teman, karena ya Tuhan itu tidak pernah karena Tuhan itu karakternya kekal gitu. Jadi apapun juga tidak ada batas, teman-teman. Yang namanya jarak juga tidak berbatas. Waktu lama, misalnya 1000 tahun dengan 1 hari itu sama gitu. Itu nggak ada jarak. Nilai duit juga sama. Ya, pengen dapat penghapusan tabur tuai 30 kali, 60 kali, 100 kali, 1000 kali, 1 juta kali. Kalau 1000 kali ke 1 juta, teman-teman, itu naiknya kan nggak kira-kira 1000 kali, 10.000 kali, 100.000 kali, baru 1 juta, teman. Itu aja kalau memang cuma berhenti di 1 juta. Tapi kembali ke Tuhan itu tidak punya batas, teman. Jadi batas nilai uang tidak punya batas ruang, batas waktu gitu. Itu nggak ada batas semua, teman. Nah, ini yang teman-teman harus tahu bahwa itu terjadi, teman, dalam hidup saya. Dan mungkin kalau teman-teman koreksi, jangan-jangan juga terjadi dalam hidupnya teman-teman, cuman mungkin nggak sadar aja gitu. Kitab Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, karena prinsip Tuhan adalah bagai raja wali yang akan makin terbang tinggi jika ada badai. Iman akan naik jika badai permasalahan datang pada hidup kita. Jadi prinsipnya Tuhan itu seperti burung raja wali, teman-teman. Apabila permasalahan banyak datang, itu raja wali itu bukan turun, teman-teman, malah naik gitu. Nah, Tuhan pengen kita itu seperti itu. Setiap kita menghadapi badai permasalahan, Tuhan pengen kita itu makin naik. Maksudnya makin naik itu ya makin percaya Tuhan, makin taat Tuhan gitu. Ya harus seperti itu. Apa yang firman Tuhan perintah peraturan, kita berani nggak gitu? Makin naik untuk level iman kita, untuk makin taat, makin percaya, makin mengasihi Tuhan. Dan itu contohnya gitu, teman-teman. Jadi selalu di Nasrani diibaratkan bahwa kita ini yang Tuhan harapkan seperti burung raja wali gitu, dimana setiap permasalahan itu kita bukan turun gitu. Kalau burung lain kan begitu badai datang juga turun, teman. Tapi kalau raja wali itu malah menunggangi badai gitu. Bagaimana badai ini ditunggangi, dia makin tinggi, teman-teman. Kitab Roma pasal 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuki. Aniaya akan Tuhan jadikan berkat rohani bagi kita. Adapun pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan yang akan tuntut pembalasan atas apa yang telah kita alami. Nah, ini kadang-kadang kalau kita belum dewasa rohani, belum mengerti bahwa
pengampunan permasalahan itu adalah berjasa untuk menaikkan level iman kita gitu, ya kita paling dalam hati kecil kita, pikiran perasaan kita paling nggak beranggapan bahwa ya sudahlah kita mesti ngalah, toh nanti Tuhan membalas gitu. Tapi kalau kita tahu fungsinya pengampunan, fungsinya permasalahan, kita juga nggak pernah mikir Tuhan minta kita tungguin untuk membalas sesama kita. Ya kita udah tahu kok bahwa pembalasan permasalahan dan pengampunan itu bukan balas kepada sesama kita, tapi menjadi alat gitu untuk kita pribadi naik level iman dan benar. Jadi bagaimana kita harus membalas? Ngapain kita mesti membalas? Nggak perlu membalas gitu. Toh kita diuntungkan gitu karena level kita ini naik untuk mendapatkan kembali lagi keselamatan di akhirat gitu, mendapatkan kedamaian, damai sejahtera di akhirat, dan menjadi keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga di akhirat dalam surga, teman-teman. Jadi semua itu benarnya sasaran itu untuk itu, teman-teman. Bukan istilahnya sasarannya adalah biar Tuhan membalaskan kepada sesama kita karena dosa dan kejahatan mereka, bukan, teman. Karena kita sudah dewasa rohani, kita akan tahu itu bahwa kita ini dengan adanya permasalahan dan pengampunan, memberikan pengampunan, itu kita ini benar-benar sangat diuntungkan gitu. Itu kalau kita sudah bisa lebih tahu bahwa kita ini dewasa rohani, teman. Kitab Roma pasal 12 ayat 21, janganlah kita kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan kalah dengan kebaikan hanya dengan jalankan pengampunan yang terus menerus sepanjang hidup kita. Ya cerita seperti Nabi Abraham, Nabi Abraham itu dari meninggalkan Uskardim sampai ke tanah yang Tuhan janjikan itu, ya nggak tahu sudah berapa banyak gitu pengampunan yang Nabi Abraham lakukan. Makanya Tuhan katakan bahwa Nabi Abraham itu ya panutan iman buat kita, teman. Hebat banget gitu Nabi Abraham itu. Tidak waktu itu tidak tahu ada perintah peraturan firman harus apa, tapi apapun yang Tuhan minta ya Nabi Abraham selalu taati, karena Nabi Abraham percaya dan sayang mengasihi Tuhan benar-benar maksimal, dan rasanya tidak ada orang yang bisa melawan Nabi Abraham sampai hari ini gitu. Ya kita mesti belajar banyak ke Nabi Abraham. Nah ini saya hari ini bikin vlog ini udah bener-bener ngamblas, teman-teman, udah di atas 50 menit gitu. Cuman ya kalau tidak saya jelaskan sayang, teman-teman, karena ini kan terjadi dalam hidup saya gitu, sebagai saksi pemberitaan kebenaran firman bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan, teman-teman. Nah ini jadi kembali lagi judulnya, teman-teman, temanya itu tidak ada pengampunan dari Tuhan jika kita tidak mengampuni sesama demi tingkatkan level iman kita. Yaitu kalau kita sudah dewasa rohani, kita akan tahu bahwa alangkah baiknya permasalahan, alangkah baiknya pengampunan yang terjadi supaya level iman kita tidak berhenti, tidak stuck. Kita harus terus naik dan naik. Kalau secara matematis Tuhan katakan 70 kali 7 berarti 490 anak tangga, teman-teman. Tapi kalau siapa tahu kita bisa melakukan pengampunan lebih dari 490 kali, ya berarti kita level imannya jauh di atas 49 tangga itu. 490 tangga itu kalah gitu dengan pengampun kita. Nah akhirnya kita berebut, teman-teman. Bagaimana kita nggak takut menghadapi masalah dan bagaimana kita tidak takut memberikan pengampunan. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.